Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pucino Fatriani, NIM 14014222316 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah saya buat yang berjudul Penerapan Literasi Digital beserta dampaknya bagi pendidikan di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan, Penerapan Literasi Digital beserta dampaknya bagi pendidikan di Indonesia. UNESCO mendefinisikan literasi sebagai serangkaian keterampilan konkret, khususnya dalam membaca dan menulis, yang tidak tergantung pada konteks atau siapa yang memperolehnya. Konsep literasi digital yaitu usaha untuk memahami perangkat teknologi komunikasi dan informasi. Literasi digital dalam hal ini mencakup literasi TIK yang berfokus pada kemampuan teknis untuk mengembangkan layanan publik berbasis digital. Dalam literasi digital, individu diharapkan mampu memahami dan menggunakan teknologi digital secara efektif untuk mencari, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber, serta memahami pentingnya privasi, keamanan, dan etika dalam penggunaan teknologi digital. Sedangkan, pendidikan merupakan proses belajar mengajar yang telah direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis, bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, potensi, dan keterampilan individu, serta bertujuan untuk mengembangkan karakter yang baik. Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem pendidikan juga mengalami transformasi mengikuti perkembangan yang ada. Sistem pendidikan mulai mengintegrasikan teknologi sebagai bagian dari media maupun sumber pembelajaran. Di era digital ini, lebih memudahkan kita untuk memperoleh berbagai informasi, salah satunya yang berkaitan dengan pendidikan. Oleh karena itu, perlu diajarkan keterampilan literasi digital. Selanjutnya yaitu konsep literasi digital dalam pendidikan. Agar dapat mempunyai keterampilan literasi digital yang baik, peserta didik perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama ada kultur. Dalam basis kultur, peserta didik diharapkan mampu memahami ragam konteks dan budaya terhadap penggunaan digital. Yang kedua ada kognitif. Pada basis kognitif, peserta didik diharapkan mampu memilih dan menilai informasi, sumber, dan konten literasi digital. Yang ketiga ada konstruktif, di mana peserta didik berperan aktif dalam menciptakan ulang atau mengkaji lagi suatu informasi berdasarkan fakta. Yang keempat ada komunikatif. Peserta didik diharapkan mengetahui dan memahami teknologi digital dan mampu menjalin komunikasi dengan baik melalui digital. Yang kelima ada responsibility, di mana peserta didik bertanggung jawab terhadap informasi yang telah diperoleh dan diteruskan, harus dapat memberikan informasi yang telah terbukti kebenarannya. Langkah-langkah penerapan literasi digital yang pertama yaitu memahami dan mengetahui teknologi digital. Penting untuk memiliki pengetahuan atau pemahaman dasar mengenai teknologi digital seperti aplikasi, perangkat-perangkat digital, dan internet agar dapat menggunakannya secara efektif. Yang kedua, menjaga privasi. Jangan memberikan informasi pribadi seperti nomor telepon, email, dan password secara sembarangan, serta jangan membuka tautan yang mencurigakan, karena dapat membahayakan keamanan privasi. Yang ketiga, menelusuri, memilah, dan menyaring informasi sesuai dengan hal-hal yang dibutuhkan dan diinginkan. Yang keempat, memastikan kebenaran atau keaslian dari suatu informasi. Hindari menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya. Pastikan membaca informasi dari sumber yang terpercaya dan telah terbukti kebenarannya melalui kemampuan berpikir kritis. Yang kelima, memahami dan menghargai hak cipta. Tidak melakukan plagiarisme dengan menyalin atau mengambil informasi tanpa seizin penulis.
Jika ingin menggunakan informasi tersebut sebagai referensi penulisan, dapat menyantumkan nama penulis, judul karya, penerbit, dan lain-lain. Yang keenam, memahami etika saat menggunakan teknologi digital. Saat berinteraksi dan berkomunikasi di media sosial, gunakan bahasa yang sopan serta tidak memberikan komentar yang berbau ejekan, rasis, ataupun pelecehan yang dapat merugikan orang lain. Yang ketujuh, berpartisipasi secara aktif. Karena saat ini banyak yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, sangat penting untuk dapat berpartisipasi aktif seperti diskusi online, saling berbagi pengetahuan, serta belajar hal baru dari orang lain maupun dari informasi yang ada. Adapun dampak positif literasi digital dalam pendidikan, yang pertama yaitu akses informasi dan bahan pembelajaran lebih mudah dan banyak sumbernya. Peserta didik dan pendidik lebih mudah menemukan berbagai sumber-sumber pembelajaran seperti e-book, jurnal, artikel, dan sebagainya. Yang kedua, meningkatkan keterampilan siswa untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Dengan literasi digital, dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam mengevaluasi informasi dan menggunakan sumber yang telah terbukti kebenarannya. Yang ketiga, literasi digital memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja, sehingga dapat memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan fleksibel. Yang keempat, meningkatkan partisipasi aktif dan kerjasama siswa. Dengan literasi digital, dapat memfasilitasi pembelajaran yang berbasis pada peserta didik, seperti diskusi online, proyek kolaborasi, dan sebagainya. Yang kelima, meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa. Literasi digital dapat mendorong kreativitas dan inovasi siswa, seperti membuat video, presentasi, membuat karya tulis, dan lain-lain. Yang keenam, memperkaya pengalaman belajar. Literasi digital memungkinkan peserta didik untuk mengakses sumber-sumber belajar yang lebih beragam seperti game pembelajaran dan video pembelajaran. Hal ini membuat pengalaman belajar yang lebih bervariasi dan menarik. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan bekerja. Literasi digital merupakan keterampilan yang sangat penting di era digital saat ini. Dengan mempelajari literasi digital di sekolah, akan mempersiapkan siswa untuk memiliki keterampilan kerja di masa depan, terutama dalam bidang teknologi dan digital. Kemudian, dampak negatif literasi digital dalam pendidikan yang pertama yaitu menggunakan atau membaca informasi yang salah dan belum terbukti kebenarannya. Kurangnya kemampuan literasi digital dapat membuat siswa mengambil informasi yang tidak akurat, yang dapat berdampak negatif pada pendidikan mereka. Yang kedua, membuat ketergantungan terhadap teknologi. Penggunaan teknologi dalam pendidikan, seperti literasi digital, membuat siswa kurang bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain secara langsung, dan membuat siswa melupakan kegiatan lainnya. Yang ketiga, rentan terhadap kejahatan cyber. Siswa yang kurang memahami literasi digital dapat menjadi korban kejahatan cyber. Yang keempat, ketergantungan melakukan plagiat. Di era digital, siswa lebih mudah menyalin dan menempel teks dari sumber lain. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap topik pembelajaran tertentu. Yang kelima, mengurangi kemampuan membaca dan menulis. Dalam dunia digital, siswa cenderung terbiasa membaca informasi yang singkat dan cepat. Hal ini dapat mengurangi kemampuan mereka untuk membaca dan menulis teks yang lebih panjang. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.